Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nawa-nawa kita ketemu lagi nang acara Jagongan Kreatif. Waduh, iki lagi-lagi di pekan ini karena Malang itu memang kota pendidikan ya. Jadi kita tidak bisa lepas nih dari tema pendidikan yang memang Malang itu tidak ada habis-habisnya untuk kita kulik pendidikannya. Nah, kebetulan di hari ini kita menyambut kedatangan dari Bapak Kepala Sekolah SD Alam Ar-Rohmah Malang, yaitu Pak Marzuki Arifin MPD. Assalamualaikum Pak Marzuki. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Dan kami terima kasih pada pagi hari ini kami diizinkan untuk sowan bermain di Abot Malang. Iya, luar biasa Pak Marzuki. Sebenarnya gini teman-teman, dari tadi itu ya kita sudah ngobrol itu seru banget. Tapi sampai lali menghidupkan kamera. Ya itulah ya, kalau kita sudah in-house dalam kita ngobrol itu kadang-kadang itu memang suka lupa. Tapi nggak apa Pak, kita sampaikan aja Pak. Jadi siap. Kita coba kenalkan dari awal dulu. Sebenarnya SD Alam Ar-Rohmah itu apa? Kenapa kok SD Alam gitu? Ya. Saya tuh dari kemarin kan saya kira itu SD Islam Ar-Rohmah, ternyata SD Alam. Iya. Apa Pak maksudnya SD Alam? Iya. Terima kasih Pak. Jadi kami itu historisnya SD Alam Ar-Rohmah itu beralamatkan di Jalan Raya Jambu nomor 1, Dusun Semanding, Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Jadi kayak gitu. Jadi nama SD Alam Ar-Rohmah ini diambil mulai awal berdirinya tahun 2027. Karena pada waktu itu diceritakan oleh kiai kami, sesepuh kami, pendiri SD Alam Ar-Rohmah itu menyampaikan pada waktu itu mendirikan awal berdirinya Ar-Rohmah itu mulai dari SMP dulu. Pondok Berding, SMP SMA yang ada di Semanding itu, Ar-Rohmah Putri itu. Setelah itu berjalan 1 tahun, mereka membuka sekolah SD ini. Nah, kiainya itu bingung, ditanya sama guru-gurunya, apa nama SD-nya ini? Karena kita diundang dinas untuk mengikuti kegiatan karnaval waktu itu, 17 Agustus momennya. Yang lain ada namanya SD ini, SD Muhammadiyah, SD apa, Darul Hidayah, pokoknya nama SD itu ada, SD apa gitu. Kita belum ada, hanya SD. Akhirnya kayaknya menyampaikan, ya sudah kita punya kebun jeruk luas, kayak kanu itu, bikin aja sekolah SD Alam, yaitu berarti sudah ya, deal ya nama SD Alam. Iya SD Alam. Akhirnya kita ngikuti karnaval pakai pick up, kita hias alam. Yaitu pick up kita kasih daun bambu, daun pisang, ya pakai dedaunan kayak kanu itu. Kita ngikuti karnaval dengan itu, dan sejak itulah mulai dikenal kita sebagai nama SD Alam Ar-Rohmah. Dan kita pada waktu awal berdiri itu, mohon maaf, gedungnya itu hanya sekitar 1-2 lantai, tapi hanya sekitar beberapa saja kayak gitu. Yang banyak kita punya saung. Saung itu letaknya di dalam kebun jeruk. Nah, kebetulan kebun jeruk kita waktu itu cukup luas, sekian hektar kayak gitu, sehingga anak-anak pada waktu belajar itu mereka di saung-saung kayak gitu, dan mereka tuh langsung berdampingan dengan kebun jeruk ini. Nah, itulah historisnya, dan di situ dekat situ ada sungai juga, sungai kecil kayak kan itu. Nah, jadi kita itu pembelajaran hampir setiap hari itu melakukannya di situ kayak kan itu tahun 2007, 2008. Nah, itulah awal mula cikal bakal munculnya nama SD Alam Ar-Rohmah itu. Sehingga memang ya itu dari apa ya, ikhtiar kiai kami pendiri awal itu menyampaikan seperti itu. Jadi tidak ada apa ya, musyawarah khusus atau apa kayak gitu. Sementara SMP kami kan bukan SMP Alam, ya SMP Ar-Rohmah kayak kan itu. Dan dengan berjalannya waktu itu di kami alhamdulillah sekarang ini sudah, mohon maaf untuk alamnya itu kami tetap melakukan kegiatannya yaitu dengan cara outing dan outbound. Karena kita lokasi kita itu kan berdekatan sekali dengan gunung di lereng. Kita naik sedikit dari lokasi kita sekitar 5-7 kilo itu ada yang namanya Bedengan, bumi perkemahan. Nah, kita itu sering menggunakan situ. Ada lagi Rojo Camp, ya atasnya lagi. Ada lagi di Petung Sewu itu, Biwek itu. Nah, kayak kan kita ke situ. Sementara kebun jeruk kita masih punya sekitar 2 hektar itu di Ar-Rohmah Putri 2 Internasional, jaraknya sekitar 200 meter dari SD ini. Nah, itu biasanya kita ajak sesekali mereka ke sana. Dan jeruk ini tidak pernah kita jual, kita saat panen atau menanam kita ajak anak-anak untuk di situ. Untuk itu bagian salah satu dari alamnya. Sedangkan saung alhamdulillah kita masih bertahan, masih ada 2. Dari sekitar kurang lebih waktu itu sekitar 8-10 saung kayak gitu guys, sehingga kita berdiri bangunan-bangunan sekarang alhamdulillah SD Alam Ar-Rohmah
sudah bisa membangun sampai lantai 3 dan punya kelas itu sekitar 25 dengan jumlah murid 690, rata-rata per kelasnya sekitar 25 sampai 30. Wah, kayak gitu. biasa. Untuk tahun ini insya Allah kemungkinan kita bertambah lagi. Wah, iya, karena pendaftarnya sudah melebihi target kami. Oh, alhamdulillah. Mohon izinnya sehingga mungkin bisa kita nanti kemungkinan menambah kelas lagi seperti itu. Kita pendidikannya integral sehingga kita Arohma Group ini, Arohma Putri Group memiliki 7 kampus, Pak. Dan kita SD ini bagian dari kampus 1. Kampus 1 ini adalah awal berdirinya Arohma Group Putri itu. Kampus 1 itu ada di Semanding itu, yang kampus 2 itu kelas internasional itu yang ada di Gading Kulon, atasnya jarak 200 meter. Kampus 3 itu ada di Precet, arah ke Sumber Sekar, arah ke Precet ke UIN itu itu yang putra kelas tahfidz SMP SMA kayak gitu. Terus yang kampus 4-nya itu ada di Kota Batu. Ya, Kota Batu di Pusdiklat Hidayatullah itu depannya Al Izzah. Pondok pesantren aja bawahnya Paralayang. Itu terus kita selanjutnya ada kampus ke-6 itu ada di Tulungagung. Ya, kita punya cabang di sana di Tulungagung, Kota Tulungagung itu SMP SMA boarding juga. Terus kampus 7 yang sekarang sudah berjalan proses pembangunan, tahun depan itu mulai masuk anaknya dan itu sudah sekitar 60% lah pembangunan itu ada di Kota Bogor. Kita masuk di ring 1 di Jakarta itu SMP SMA itu insya Allah putra putri dan kita rencananya bikin kelas internasional di situ. Kayak nganu itu. Memang di Arohma ini sangat berkembang sekali, Pak. Insya Allah. Pendidikan ya. Khususnya saya sebenarnya sudah browsing Pak. Ngecek karena kapan hari juga salah satu wartawan kami yaitu Pak Yon itu memberitakan tentang Arohma ini, teman-teman. Jadi di Arohma ini kemarin ada dari Korea. Luar biasa. Kok bisa connect dengan Korea itu ceritanya gimana sih? Awalnya. Jadi ceritanya itu kemarin kami itu dari tim humas, kita kan punya tim humas khusus kayak gitu di SD Alam Arohma. Menyampaikan ke kami ada proposal masuk tawaran dari pihak agen kayak gitu ingin melakukan kunjungan atau hubungan kerjasama MOU dalam bidang pendidikan di tingkat SD. Akhirnya dari humas itu diberikanlah ke kami. Kami tindak lanjuti bertemu dengan kami, terus kami sampaikan hal itu dan dihubungkan langsung dengan Manduk Elementary School Republic of Korea kayak gitu dan kita Zoom dengan mereka. Dari Zoom itu kita komunikasi, terus kita saling berkenalan di situ. Akhirnya mereka menyampaikan, ya kami mau menawarkan hubungan kerjasama dalam hal budaya, kultur, kayak gitu kan. Oh gitu nggak. Akhirnya kita rapatkan, kita sepakat, kayak gitu. Kita sampaikan di Zoom itu kultur budaya kita sedikit kita kenalkan, yaitu kita berikan trailernya di SD Alam Arohma termasuk YouTube kami itu kami kirimkan ke mereka buka-buka browsing YouTube kami, begitu juga mereka menyampaikan juga kayak gitu. Akhirnya terjadi kesepakatan itu dan kami setiap 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali itu kita ada join class dengan mereka melalui Zoom itu dan itu diikuti oleh sekitar 5 sampai 10 murid kayak gitu. Sehingga di sini kita komunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan mereka. Setelah beberapa kali komunikasi, mereka akhirnya tertarik menyampaikan ke kami ingin berkunjung ke sekolah kami secara langsung. Jadi ingin pada waktu menyampaikannya kami ingin belajar bersama dengan mereka karena kami melihat di sana kok kelihatannya asik kayak gitu muridnya kok kelihatan rame kayak gitu. Sehingga mereka akhirnya memutuskan kemarin itu datang ke sini selama 2 hari mereka dengan 9 murid 3 guru kayak gitu. Mereka datang ke sini selama 2 hari, 1 hari belajar bersama kami di sekolah untuk pengenalan kultur budaya yang ada di kami. Mereka menampilkan taekwondo, menampilkan tarian budaya mereka, terus juga dari kami menampilkan tarian-tarian budaya yang ada di kami kayak gitu, sama kegiatan-kegiatan kepramukaan yang ada di kami atau kepanduan kayak gitu, sama eskul-eskul yang ada di kami. Dan mereka sangat antusias sekali dalam menjalankan mengikuti hal itu gitu. Bahkan mereka sangat tertarik kemarin tari sajuju ya kalau nggak salah itu mereka sampai ikut gitu. Mereka menyampaikan, boleh nggak saya ikut ke panggung gitu nari sajuju gitu. Jadi ceritanya seperti itu Pak. Di nganu itu
Mereka kemarin itu ya alhamdulillah hari keduanya kita ajak untuk outing pembelajaran di luar, yaitu di Wesbi Susu di Kota Batu depan Jatim Park 3. Nah, kita ajak mereka di sana untuk belajar bersama. Alhamdulillah mereka sangat berkesan sekali karena mereka di situ bisa praktek secara langsung bagaimana memeras susu kayak gitu. Bahkan yang menjadi unik lagi, mereka sangat suka sekali. Kita sediakan hidangan saat jamuan pada waktu mereka ke sana itu makanan yang tidak ada di sana. Contohnya apa? Contohnya waktu itu makanan yang tidak ada di sana itu kita beri mereka jamu. Jamu kunir. Ya, kunir. Jamu, mereka bingung gitu. Minuman apa ini sama mereka? Dan kita menyediakannya tidak di gelas, tapi di cangkir yang terbuat dari bambu. Wah, jadi semakin... cangkirnya yang terbuat dari bambu itu, dari nganu itu, dari gerabah itu, kita nganu itu ya, kita beri terus sama beberapa buah juga itu kita suguhkan kayak gitu, kayak mangga gitu. Itu kita kaget juga, ternyata nggak ada di sana. Sempat ya ada beberapa itu mereka menyampaikan kayak kan itu. Sehingga makanan tradisional juga kita berikan ke mereka. Pada waktu itu kita sempat mengasih rengginang atau kerupuk kan itu ya. Mereka itu kaget itu, sehingga mereka itu sangat penasaran gitu tanya. Ya, jadi bukan kue-kue yang kita nganu itu, justru makanan tradisional kita yang kita sampaikan ke mereka kayak nganu itu. Itu alhamdulillah mereka sangat berkesan sekali kayak gitu, menyampaikan ke kami kayak gitu. Mereka bahkan sama murid-murid kami saat kita ajak keliling melihat kelas, mereka itu sempat mohon maaf dikasih kado juga. Iya, ada yang dikasih kado kayak gitu. Ada juga yang dikasih uang. Sampai bingung mereka, jatuh kaget itu. Jatuh menunjukkan di video itu ada itu kata bilang ke gurunya itu, yaitu ini apa kayak gitu dengan bahasa Koreanya. Yaitu waktu itu kami tanya ke penerjemahnya kan ada itu disampaikan ini uang. Akhirnya mereka diajak sama teman-teman anak SD ini pergi ke kantin kami. Beli di kantin kami. Itu ada momen yang lucu, Pak. Uang yang dikasih anak-anak itu 2.000, 5.000, 10.000 kan banyak di tangannya. Langsung semuanya sama penjaga kantinnya dikasihkan semuanya, ditaruh di atas meja. Terus mereka ngambil kayak gitu. Ya itu loh, kita kaget waktu itu. Ya maklum ya waktu itu kelas 2, anaknya masih kelas 2. Itu kita kaget, tanya ke gurunya. Loh, ini di sana kan ternyata mereka menjelaskan di sana tidak ada kantin. Mereka sekolah masuk jam 8:30, pulang 4:30. Anak wajib dibawakan bekal dari rumah untuk makanan, baik itu minuman, untuk makan siangnya, kayak nganu itu untuk jajan itu dibawakan dari rumah, roti semuanya. Ternyata di sekolahnya tidak ada kantin kayak gitu, makanya mereka kaget. Mereka kita itu kan kantin ya, mereka bilangnya itu supermarket. Bilangnya itu kanu kayak itu malah. Nah itu Pak ya sebenarnya benang dari sana. Akhirnya kita belajar di dunia internasional itu bagaimana. Yang terkait dengan ini baru satu negara nih, Korea doang. Korea. Iya kan. Dan yang lain-lain bagaimana kulturnya, dan itu pasti menjadikan pembelajaran bermakna bagi para siswa, khususnya siswa SD Alam Ar-Rahmah. Luar biasa. Ya kebetulan saya background juga pendidikan, Pak. Saya background juga pendidikan. Jadi saya tuh seneng, Pak, ketika mengulik terkait dengan institusi pendidikan ini asik. Terus Pak, selain kita saling tukar budaya dengan Korea mungkin, sudah negara mana aja Pak yang dalam tanda kutip melirik gitu? Bersama dengan Ar-Rahmah. Ya, alhamdulillah ke SD Alam Ar-Rahmah sendiri itu yang sudah datang itu ada dari Korea itu, terus yang kedua dari Australia. Kemarin juga kita sudah kedatangan tamu dari Australia itu, kayak nganu itu. Dari Australia ini kami mendapatkannya dari wali murid kami yang bekerja di lab UMM. Lab bahasa, bagian bahasa. Pada waktu itu mereka kunjungan ke kampus UMM itu, terus setelah kunjungan itu mereka ingin menengok sekolah SD kayak gitu. Nah, diarahkanlah ke kami ke SD Alam Ar-Rahmah kayak gitu. Di situ ada beberapa yang sudah berkunjung dan kami ajak untuk berkomunikasi kayak gitu. Alhamdulillah mereka sedikit-sedikit sudah bisa bahasa Indonesia. Itu yang bikin kami tuh terpancing untuk ingin bertanya lagi gitu, penasaran. Kok bisa ya bahasa Indonesia sedikit, walaupun mohon maaf ya bahasa Indonesianya itu tidak selancar kita ya, logatnya nggak sama, tetapi minimal kata mereka bilang terima kasih, sudah makan, kayak gitu, itu bisa mereka ucapkan kayak gitu. Yaitu kayak kan itu, mereka mengucapkan halo kayak gitu sudah.
nganu itu ya dengan bahasa-bahasa Indonesia monggo. Iya, sudah ada yang menyampaikan kayak gitu. Kami kaget ya bahasanya. Oh, ternyata mereka bercerita di Australia itu ada memang sudah beberapa sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia sebagai kurikulum mereka. Nah, ini kami tertarik. Insya Allah kami lagi menggali lebih dalam lagi dan menitip pesan ke mereka juga. Harapan kami bisa dihubungkan dengan sekolah yang berbahasa Indonesia, yang mengajarkan kurikulum bahasa Indonesia itu, sehingga kami bisa lebih untuk komunikasi lebih intens dengan mereka dan juga bisa untuk belajar tentang pendidikan yang ada di Australia. Kayak tadi pendidikan yang ada di Korea kita sudah mengetahui salah satunya yaitu mereka masuk jam 8:30 pagi, pulang jam 4:30 dan mereka 5 hari sekolah juga. Pendidikan bahasa Inggris diajarkan mulai kelas 3, bukan mulai kelas 1 kayak nganu itu. Terus pendidikan mereka, kurikulum yang diajarkan pun kita sempat bicara tentang kurikulum itu ada satu yang menggelitik saya. Kalau di tempat kita itu kayaknya tidak perlu diajarkan sudah bisa. Yaitu kurikulum bersepeda. Bersepeda? Iya, mereka hari Sabtu itu anak-anaknya itu datang ke sekolah kayak nganu itu membawa sepeda, mereka diajak goes. Tapi bersepeda mereka itu sangat safety. Saya lihat itu ditunjukkan videonya. Nganu itu mereka itu memakai helm, memakai pelindung siku, pelindung kaki kayak gitu. Nah, mereka bersepeda bersama. Kayak gitu, mengelilingi sekitar area sekolah dan itu sudah dijadikan kurikulum mereka kayak gitu. Sementara kalau di kita mungkin bersepeda ya sudah diajarkan di rumah masing-masing kayak gitu. Itu nganu, oh ternyata sampai segitunya ya nganu itu mereka itu pendidikannya itu, sehingga nanti insya Allah kami juga sudah melirik juga itu ada satu Australia. Insya Allah nanti kita lanjut menunggu feedback dari yang kemarin berkunjung ke kami SD Alam Aroma. Terus selanjutnya kita ada agen insya Allah kemungkinan Malaysia sempat ditawarkan ya kayak nganu itu. Terus bisa juga itu kemarin ada tawaran untuk overseas ke Singapura juga kayak nganu itu. Nah itu masih proses kami musyawarahkan dulu karena itu kan berhubungan dengan murid kami, berhubungan dengan yayasan kami juga kayak gitu. Itu program yang di SD. Kalau yang di SMP SMA-nya sudah banyak. Kita sudah ada yang kuliah di Timur Tengah, bahkan sudah ada yang lulus dari Mesir kemarin itu dari Al-Azhar gitu. Nganu itu yang kembali lagi ke kami ke Aroma, gabung di Aroma Bogor kayak nganu itu. Nah, itu sudah banyak lulusan di kami kayak gitu. Kalau itu mereka lebih banyak gitu. Kita punya syekh juga dari Yaman untuk pembiasaan bahasa Arab kayak gitu yang tinggal di lingkungan sekolah atau pondok kayak gitu. Itu ada laki-laki dan perempuan. Sehingga mereka sendiri tuh kalau berbicara kita ajak bahasa Indonesia mereka tidak mau jawab. Oh gitu. Walaupun sebenarnya mereka bisa bicara bahasa Indonesia, tapi tidak mau karena mereka memang ditugaskan di sini. Iya bahasa Arab. Jadi siapapun entah itu murid, entah itu guru, entah itu karyawan, kalau mau bicara sama dia harus pakai bahasa Arab. Karena saya pernah nyoba gitu, kayak kamu itu saya sapa gitu dengan bahasa Arab dia mau bicara kayak gitu. Pada waktu saya bilang bahasa Indonesia, yaitu saya bilang terima kasih ya, saya mau menghadap ke Ustadz ini atau bertemu kiai gitu, dia nggak mau jawab, dia diem aja. Saya kayak dicuekin gitu. Bener-bener amanah itu, Pak, ya kan? Bener-bener nganu. Oke Pak, selain program luar negeri, apa yang membedakan SD Alam Aroma dengan yang lain? Ini kan khususnya untuk para orang tua nih, yang pengen ngerti lah lebih dalam, mungkin mau memasukkan anaknya di SD Alam Aroma. Apa bedanya? Kita SD Alam Aroma sebenarnya secara umum kita menggunakan 2 kurikulum. Pertama kurikulum dinas pendidikan. Ya kalau sekarang kurikulum Merdeka itu kita pakai 100%. Terus juga kita memakai kurikulum yayasan. Kurikulum yayasan ini adalah kurikulum pondok pesantren atau kurikulum kita. Sehingga kita mempunyai beberapa program unggulan. Program unggulan itu yang pertama yaitu ada di program Al-Quran. Satu, terus yang kedua itu ada di program Basmalah, Bina Adab, Akhlak, Sikap dan Muamalah. Terus selanjutnya itu ada indeks yaitu International Education Action yaitu pertukaran pelajar dengan luar negeri tadi itu kayak gitu. Terus selanjutnya ada Kurtip. Kita punya Kurtip yaitu kurikulum 3 bulan pertama dan kita punya terakhir PIBT Pendidikan Integral Berbasis Tauhid. Itu kurikulum kami kayak gitu, itu.
dan kurikulum ini sudah paten, kurikulum yayasan kayak gitu. Itulah yang menjadi kelebihan sekolah kita yang mana mungkin tidak bisa didapatkan di sekolah lain. Saya contohkan satu, kurikulum 3 bulan pertama. Kurikulum 3 bulan pertama ini kami terapkan yaitu untuk anak siswa kelas 1 atau murid kelas 1. Mereka masuk. Kenapa ini muncul kurikulum 3 bulan pertama? Karena kami ingin memberikan solusi kepada ayah bunda atau wali murid yang menyekolahkan anaknya kelas 1 di kami, yang mereka itu menyampaikan, Ustadz, anak saya ini mohon maaf belum bisa membaca, belum bisa menulis, anak saya ini wudhunya belum bisa, sholatnya belum bisa, ngajinya belum bisa, berhitung juga belum bisa. Nah, dari beberapa keluhan itulah kami munculkan kurikulum 3 bulan pertama, sehingga selama 3 bulan pertama ini anak kelas 1 kita godok, yaitu satu dengan target mereka itu bisa mengenal Allah, yaitu dengan cara mereka bisa wudhu dengan benar, terus juga sholat dengan benar sesuai tuntunan Nabi, dan juga bisa berzikir kayak gitu setelah sholat melakukan itu satu. Yang kedua, murid bisa berakhlak mulia atau berakhlakul karimah, yaitu mereka bisa melakukan sapa dan salam dan senyum kepada gurunya saat bertemu. Dan ini mohon maaf, kemarin kami itu pada waktu mengundang salah satu wali murid kami yang menjadi dosen di Universitas Brawijaya, Prof. Asep itu menyampaikan sambutannya, yaitu pada acara kami yang kami undang itu, beliau menyampaikan, anaknya 3 di sekolah kami itu ya, itu menyampaikan, saya itu lebih takut ya, anak saya pulang ke rumah tidak mengucapkan salam, tidak salim sama saya, kayak gitu, daripada anak saya tidak bisa membaca dan menulis, kayak gitu. Nah, itulah alasannya kenapa anak saya itu 3 saya sekolahkan di SD Alam Ar-Rahmah, karena di situ saya melihat program ini bisa, kayak gitu, anak saya mendapatkan hal itu, dan itu benar. Anak saya setiap kali pulang sekolah dia datang mengucapkan salam sampai depan pintu, assalamualaikum, kayak gitu. Setelah itu ketemu saya atau ketemu bundanya atau ketemu apa nenek kakeknya utinya di rumah, langsung salim dulu, bersalaman, kayak gitu. Terus yang selanjutnya mereka itu ada hal yang mungkin belum bisa didapatkan di tempat lain, itu yaitu adab. Itu salah satunya makan sambil duduk. Minum juga sambil duduk. Nah, ini sempat orang tuanya itu kaget juga itu. Loh, kayaknya itu bahkan ada beberapa orang tua itu atau terkadang temennya itu diingatkan oleh temennya yang lain terkait dengan adab ini. Ya. Bahkan mohon maaf ya, sempat pada waktu itu ada yang bercanda itu menyatakan, tahu nggak binatang yang makan sambil berdiri itu apa, kayak gitu. Ada temennya bilang sapi gitu. Sehingga temennya yang lainnya itu yang awalnya berdiri dia langsung duduk ya, langsung anu tuh. Sampai ada yang bilang, kamu bilang saya sapi? Loh, enggak, saya kan coba tanya gitu. Binatang apa yang makan sambil berdiri? Sapi gitu. Nah, kalau kita kan bukan binatang, manusia kayak kan itu, nggih. Itu yang ketiga. Terus yang selanjutnya yaitu bisa untuk mampu kita literasi. Ada di kelas bawah, kelas 1 ini sudah kita terapkan. Literasi kita itu tidak menggunakan sembarang buku, tapi kita terapkan yaitu sirah nabawi, cerita tentang para nabi ataupun para sahabat, para rasul, kayak gitu, nggih. Dari situ harapannya anak-anak bisa ngambil teladan juga selain berliterasi membaca. Sehingga pada waktu pagi itu kita ada punya program itu ngelapak literasi. Ngelapak literasi itu bagaimana? Yaitu buku kita masukkan di dalam box-box, kita taruh di lapangan, kita gelar tikar kayak gitu di lapangan, di kanu itu. Terus mereka mengambil buku dan mereka berkelompok. Berkelompok, salah satu berdiri membacakan cerita itu, yang lainnya mendengarkan, bergantian. Terus yang lainnya ada yang bertanya juga tentang hal itu, dan itu didampingi oleh wali kelas dan guru pendampingnya masing-masing untuk program itu, nggih. Itu salah satu program 3 bulan pertama. Terus program lain yaitu Al-Qur'an di sini yang menjadi kami pernah itu murid kami, mohon maaf, satu namanya Mbak Nadia Zara masuk di Hafid Indonesia Cilik RCTI. Nah, insya Allah ada di YouTube-nya, bisa dilihat. Alhamdulillah Ananda sekarang hafal 15 juz. Kayak gitu, nganu itu, nggih. Sampai kemarin beliau dapat tawaran untuk mondok gratis di pondoknya Syekh Ali Jabir. Kalau itu ditawari sempat khusus untuk peserta Hafid Indonesia Cilik itu yang di RCTI itu. Sempat nganu itu, sempat kami tawari di kami juga. Nah, ini program tahfidz di kami Al-Qur'an ini itu minimal target kami 6 juz.
kayak gitu 6 juz. Nah, tentu saja hal ini tidak bisa dipasrahkan 100% ke sekolah karena ini butuh kerjasama orang tua juga. Kalau di kami itu ada yang namanya yaitu hubungan kerjasama dalam bentuk segitiga emas, yaitu yang memadukan antara sekolah, wali murid atau orang tua dan guru. Nah, di sekolah kami sudah berusaha untuk menggenjot tahfidz Ananda, untuk berusaha. Tapi mohon maaf di sekolah kami kan terbatas, ada jam yang membatasi. Sementara di rumah waktunya yang lebih banyak. Kami melakukan hubungan dengan orang tua wali murid ini salah satunya melalui buku penghubung. Kita kontrol, walaupun tetap di rumah kita kontrol untuk mengaji, sholat, hafalannya anak-anak dan kegiatan adab-adab di rumahnya. Kayak gitu melalui buku penghubung itu. Terus selanjutnya yaitu guru, peran kompetensi guru. Tentu saja kami alhamdulillah punya guru yang hafal 30 juz itu di tingkat SD yang bisa membantu Ananda kayak gitu. Salah satu yang bikin menjadi sukses Mbak Nadia ini yang bisa masuk sampai ke RCTI, kami sempat ngobrol dengan orang tuanya, bapak ibunya kayak gitu. Itu menyampaikan setiap habis ba'da subuh Ananda itu wajib setor hafalan 1 juz murojaah, mengulang, hafalan itu mengulang kayak gitu. Oh, saya sampaikan, sempat saya tanya, kalau seandainya pada subuh tidak bisa gitu, ya itu siangnya, sorenya, atau pulang sekolah kayak gitu, atau bisa juga malam, pokoknya 1 hari itu. Kalau hari itu juga belum juga selesai 1 juz, hutang. Orang tuanya bilang gitu. Besoknya harus 2 juz. Iya, kayak gitu tuh. Oh, sempat saya tanya, mohon maaf Bapak, Ibu gitu. Bagaimana? Mohon maaf ya, namanya anak terkadang kan ada kejenuhan kayak gitu ya. Saya sampaikan kalau Ananda jenuh ngantuk itu bagaimana Ustaz? Ya, kalau ngantuk biasanya pengalaman kami Ustaz, kami buatkan susu, minuman, susu jahe hangat kayak gitu. Bahkan kami pernah pada waktu itu perjalanan untuk walimahan gitu, safar ya, naik mobil gitu. Saya nyupir, bapaknya bilang gitu, dia setor sama ibunya hafalan di mobil 1 juz. Ya itu bisa gitu. Oh Masya Allah kami yang berarti kayak gitu. Iya Ustadz, sehingga hafalan 5 juz itu berputar cukup hanya 2 pekan terulang. Kalau kita mengandalkan di sekolah itu belum bisa sampai segitu, paling sekolah hanya bisa setengah juz kayak gitu. Salah satunya kita punya program tahun ini namanya program Mutkin. Mutkin hafalan ini dilakukan sebelum belajar, yaitu setelah sholat duha 7.45 sampai sekitar jam 8.15, sekitar 30 menit. Nah, kita terinspirasi dari program One Day One Juz. Harapan kami bisa seperti itu, tetapi setelah kami coba mau seperti itu ternyata belum bisa maksimal kayak gitu. Nah, makanya kami coba separuh juz dulu, setengah juz dulu itu dengan waktu durasi sekitar 30 menit. Alhamdulillah itu bisa mempertahankan, karena problem yang ada di kami pengalaman Ananda itu gencar menghafal, yaitu tetapi yang dihafalnya ini yang sudah dihafal lupa, atau istilahnya maju tak gentar, pantang mundur gitu. Sehingga hafalan nambah sebanyak mungkin, tetapi yang nyantol atau yang bertahan itu tidak ada. Nah, itu kan menjadi gundah, karena kami pernah juga ngalami Ananda yang hafal sampai 5 juz waktu itu, yaitu dia hafal surat Al-Baqarah, tapi juz 30 sama juz 29 lupa. Waduh, ini jadi problem juga ini akhirnya. Nah, makanya itu kami memberikan solusi program Mutkin ini. Harapannya Mutkin ini mengulang hafalan murojaah. Jadi murojaah mengulangnya ini yang kita perbanyak kayak gitu. Nah, termasuk di rumah juga kita titipkan ke orang tua itu untuk mengulang hafalan itu kayak kan itu. Itu program Al-Quran yang ada di kami, dan kami ada beberapa tahap program Al-Quran yang pagi itu, terutama di kelas 6 kita nanti ada program Morning Quran. Morning Quran ini kita laksanakan di jam ke-0 di kami. Ya, ini khusus kelas 6 karena kelas 6 nanti mereka akan ada yang namanya ujian terbuka Al-Quran, yaitu ujian yang disaksikan oleh seluruh wali murid. Kayak gitu. Orang tuanya juga ikut menyaksikan. Kayak gitu. Bahkan orang tuanya kami beri kesempatan untuk menanya. Gitu, sebagai pembuktian bahwasanya Ananda ini hafal benar-benar yang mungkin yang bisa dipertahankan, bisa dibuktikan. Karena terkadang kan ditanya itu hafal berapa juz? Yaitu hafal 2 juz, juz 29 dan 30. Pada saat kami uji, kami tanya coba baca surat An-Naba gitu. Waduh, yang mana ya suratnya Ustaz ya? Yang mana ya kita pasti itu. Nah, itu kan berarti belum mungkin istilahnya di kami itu belum hafal yang benar-benar bisa dipertahankan kayak gitu. Nah, kita ada salah satunya itu tadi Morning Quran jam ke-0. Terus selanjutnya ke ujian
terbuka Al-Quran itu tadi, sebelum ujian terbuka Al-Quran, Ananda kita wajibkan setor untuk hafalannya kepada ustadzanya secara talaki, berhadapan itu satu-satu. Itu kami beri nama ujian tertutup Al-Quran. Itu sebanyak juz yang mereka hafal. Suatu contoh, seandainya Ananda hafalnya 3 juz gitu ya. 3 juz langsung menghadap ke ustadznya. Sekali duduk, langsung hafalan. Dan di situ kita catat salahnya, kayak nganu itu. Ya, kita catat kayak anu dan kita laporkan ke orang tuanya. Nah, Ananda mohon maaf kalau mengulang, kami sampaikan mengulang. Ananda untuk surat ini masih belum lancar. Di ayat ini mengalami kesalahan. Ayat ini gitu. Untuk Al-Qur'annya sendiri kita bekerja sama dengan Umi Malang ya. Metode Umi itu yang kita pakai untuk tilawahnya, tapi kalau untuk program tahfidznya menggunakan yang ada di kita SD Alam Ar-Rahmah. Terus selanjutnya, ayah bunda jangan khawatir, Ustadz bagaimana dengan anak saya yang terkadang ngajinya itu agak lemah, kayak gitu itu ya. Terkadang tertinggal lah bahasanya, mohon maaf ya kami. Itu kan mesti ada ya, dari apalagi murid kami satu jenjang itu rata-rata 100 lebih. Berjenjangnya kayak gitu, sekitar 115 sampai 120 lebih gitu. Nah itu mesti ada yang tertinggal pengalaman kami, entah sedikit atau berapa. Kalau untuk tahun ini kami sempat merekap itu, mengantisipasi dari sekarang kurang lebih ada 10. Nah kita berikan tambahan jam, mereka itu ada yang namanya super kelas Al-Quran. Ya kayak gitu, super kelas Al-Quran ini kelas khusus gitu ya. Atau bahasa kanunya kelas apa ya, kelas tambahan. Nah, salah satu programnya itu kita berikan saat satu mereka pulang sekolah, atau dua kita tawarkan yaitu semacam kayak daurah mabit, menginap di sekolah, atau Ananda mengaji tapi mengajinya ini datang ke ustadzahnya, ke tempat ustadzahnya kayak gitu nggih. Karena di sekitar kami itu kan juga ada beberapa masjid yang mana takmir masjidnya itu adalah ustadz atau ustadzah dari kami, ustadznya itu, sehingga mereka membuka TPQ di situ. Nah, orang tua kita arahkan, ayah bunda bisa Ananda diikutkan pulang sekolah, itu TPQ yang ada di masjid kami, salah satunya ada di Masjid Al-Jaziyah itu di Aroma Komplek Aroma Putih Jaren, cuma berapa 100 meter atau 5 meter itu pada asar kayak gitu. Itu bisa, metodenya sama tetap itu kan kelas tambahan. Karena apa, Ananda ini kami harapkan bisa mengejar target yang ada di kami, sehingga bisa menghasilkan profil output yang sesuai diinginkan orang tua. Itu sekali lagi kami sampaikan ke orang tua, tidak bisa kalau hanya, mohon maaf ya istilahnya itu pasrah bongkoan 100% gitu. Wes pokoknya saya pasrah ke ustadz gitu. Wes pokoknya anak saya kudu iso ngaji ya gitu. Kayak kado itu. Sementara orang tuanya saya tak sibuk cari uang saja gitu. Ya itu tidak bisa di kami, karena tetap saja karena pada dasarnya pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua. Gitu. Karena waktu yang terbanyak itu di orang tua di rumah, bukan di sekolah kayak gitu. Sehingga kami harapkan untuk kerjasama kayak gitu. Karena mustahil orang tua yang tidak berkenan bekerja sama dengan kami terus menghasilkan profil output yang sangat baik atau yang sangat diharapkan kayak gitu. Ya, itu sehingga beberapa program kami yang ada di sekolah kami untuk Anandanya, dan yang terakhir itu di kelas 6 kami itu ada program juga yang namanya ini ujian praktek diniyah. Jadi Ananda sebelum lulus kami uji, mohon maaf, sholatnya, wudhunya, dzikir pagi dan petangnya kayak gitu. Kami uji doa-doanya gitu, hadis gitu juga kita ada ujian hadis. Hadis Ananda kalau kelas 1 sampai kelas 6 di kami kurang lebih sekitar 100 hadis yang dihafal selama belajar di kami kayak gitu nggih. Itu kelas 1 sampai kelas 6. Terus kami juga ada bidang eskul ya, mungkin yang menjadi kelebihan di kami karena kami mempunyai eskul itu kurang lebih 30 cabang. Wah, luar biasa. Ya itu. Setelah kami pretel itu, kenapa kok bisa sampai segitu ya? Ya, karena di kami itu eskul itu kami bedakan, yaitu contoh satu, saya ambil eskul yaitu tartil, belajar membaca Al-Quran dengan benar, dengan pelan, kayak gitu. Kita ada tartil kelas bawah, kelas 1-2. Ada tartil kelas 3-4, ada tartil kelas 5-6. Jadi satu cabang tartil ini, satu cabang eskul ini ada 3 cabang, yaitu tartil kelas bawah, kelas 3-4, kelas tengah, sama kelas atas, kelas 5-6, kayak gitu itu. Nah kenapa Ustadz kok gitu, kok gak global saja kayak gitu? Nah, itu karena kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal di eskul, dan ini mewadahi daripada salah satu keluh kesah orang tua untuk bacaan Ananda Al-Quran yang dirasa kurang bagus kayak gitu nggih. Untuk nganu itu
sehingga kami adakan eskul seperti itu, sehingga kita kelompokkan sesuai dengan ketercapaian mereka atau ketuntasannya kayak gitu. Eskul yang ada di kami itu banyak, ada eskul itu tadi tartil, ada tahfidz, hafalan Al-Qur'an itu tadi kita punya juga, eskul futsal juga, eskul pencak silat tapak suci, eskul bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris ini selain kami ajarkan dari kelas bawah juga kelas 1 kami juga ada eskulnya juga. Karena apa? Karena kelas bahasa Inggris ini mereka inilah yang menyambut tamu-tamu yang dari luar negeri itu tadi. Nah, salah satunya tamu dari Australia pada waktu itu. Kami hadirkan beberapa anak sekitar 4 atau 5 itu, suruh nyambut mereka, dan mereka takjub yang dari Australia. Duh, anak SD sudah bisa ngobrol dengan kami pakai bahasa Inggris gitu. Dan itu sama sekali nggak kami dampingi. Kami cuma melihat saja dari jauh gitu kan, itu bisa sampai dipersilahkan, diajak keliling juga, ditunjukkan kayak gitu kelas-kelasnya kayak itu dengan bahasa Inggris mereka itu. Nah, ini kan salah satu pengimbasan daripada program bahasa Inggris itu tadi. Karena kami sekarang juga sudah merancang ada kelas bahasa juga kayak gitu, guys. Di samping nanti kami juga ke depan pinginnya kelas digital juga kayak itu proses dari kami yang sudah kami kelas bahasa ini kerjasama juga dengan kelas internasional. Kita kan punya SMP SMA kelas internasional yang boarding itu. Mereka 3 bahasa, bilingual bahasa dalam pembelajarannya. Mereka itu kesehariannya di asrama menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab kayak gitu, terus sama ada waktu bahasa Indonesia atau ya kayak gitu. Nah, itu kita tutor teman sejawat. Jadi kakak kelas mereka yang SMP, SMA itu yang saat ujian bahasa Inggris kan butuh speaking juga satunya. Nah, itu mereka datang ke SD, ke kami, yaitu diadu dengan kami. Dengan itu sehingga mereka juga mengajari kami, sehingga kami tidak harus mendatangkan tutor dari luar. Kalau kami dulu pernah mendatangkan tutor dari Pari, kampung Inggris kayak gitu, itu di program apa liburan, holiday kayak kan itu. Itu terus ada hadroh juga, rebana, renang, IPA, ya matematika, menulis, public speaking juga yang bahasa Inggris tadi. Kita punya fotografi, kita juga ada. Fotografi ini juga yang mungkin belum ada di tempat lain. Anak-anak sudah kita ajari bagaimana cara mengambil video. Karena terkadang dalam mengambil video itu kan kalau kita sekedar foto kan pasti bisa semua orang. Tapi bisa nggak kita mengambil gambar itu gambar hidup gitu. Saya juga baru dengar Pak gitu. Gambar kok bisa hidup ya gitu. Foto tapi bisa hidup gitu ya. Ya itu mungkin teman-teman para pakar IT yang lebih paham ya. Itu anak-anak sudah kita ajari. Siap. Ada Pak. Nah, ini terakhir sebelum kita closing. Nah, kalau orang tua kepengen lebih tahu tentang SD Alam Ar-Rahmah, bisa menghubungi Pak kemana atau apakah ada kontak senternya? Monggo diinformasikan. Ya, alhamdulillah ya rabbil alamin, ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah. Jika Ananda ingin bergabung di SD Alam Ar-Rahmah, bisa satu melalui link kami, link web kami, itu insya Allah ada di situ. Kami pendaftarannya pun sekarang yaitu by online, kayak gitu, ya. Dan ini kebetulan untuk tahun ini sebenarnya kami belum buka pendaftaran. Belum buka. Ya, belum buka sebenarnya. Kita yang apa ada itu di web itu kami tulis itu adalah gelombang inden. Inden itu kan apa ya? Booking ya, booking itu apa? Pesan ya dulu, sehingga kami sebenarnya belum membuka, tapi alhamdulillah sudah ada 128 yang sudah masuk data itu. Dan untuk mendaftar di kami tidak harus datang ke kami, bisa mengisi via web itu tadi, ada di pendaftaran kami, terus juga bisa menghubungi call center yang ada di kami kayak gitu. Kayak gitu. Terus untuk jika ingin lihat dengan sekolah kami, monggo bisa satu melihat di web itu tadi atau di akun Instagram, karena kita insya Allah punya program akun Instagram itu minimal sehari sekali kita update. Kayak gitu. Itu bisa melihat kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kayak gitu. Pengikutnya, followernya juga sudah cukup banyak. YouTube kami juga alhamdulillah sudah sampai pengikutnya 1000 lebih kayak gitu, itu karena program-program kami, kegiatan kami selalu kami dokumentasikan di media sosial seperti itu, sehingga bagi ayah bunda jika ingin menyekolahkan Ananda di tempat kami bisa melihat ke akun media sosial kami, baik yang ada di IG maupun di Facebook maupun yang ada di web. Kayak gitu. Web kami SD Alam Ar-Rahmah kayak gitu. Tadi ya bunda yang mau mendaftarkan putra putrinya di SD Alam Ar-Rahmah, silakan dikunjungi webnya langsung. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Baik, kiranya sudah sangat menyeluruh ya Ustadz untuk pembicaraan kami hari ini. Semoga bermanfaat bagi nawa-nawa sekalian.
Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share apabila informasi ini dirasa bermanfaat. Karena membagikan informasi yang bermanfaat itu akan menjadi amal kebaikan untuk kita. Wah, luar biasa. Sampai jumpa di Jagoan Kreatif episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.